Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk tugas UTS mata kuliah Komunikasi dan Dakwah Islam. Saya Shohib Syafi'i. Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia adalah makhluk yang dikirimkan oleh Allah sebagai khalifahnya di bumi. Namun, seperti kita tahu, makhluk yang paling merusak di bumi adalah manusia tersebut sendiri. Oleh karena itu, sejatinya apa yang membuat manusia yang seharusnya dia menjadi khalifah di bumi, yang harusnya menegakkan hukum Allah di bumi, dan makhluk yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi, justru mereka yang paling merusak di bumi itu sendiri. Oleh sebab itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, hudal linnas. Dan ketika manusia itu berpaling dari Al-Quran, maka kemungkinan besar atau dapat dipastikan bahwa manusia akan semakin jauh dari adab, semakin jauh dari petunjuk Allah, dan mereka akan membuat kerusakan di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan, afala yadadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memikirkan, tidak membaca, tidak merenungkan Al-Quran, atau di hati mereka ada penutupnya? Oleh karena itu, solusi dari masalah ini adalah kita harus membaca Al-Quran. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, banyak pembaca Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran, namun moralnya tetap sama saja. Kita tahu banyak, sebut saja tokoh agama, sebut saja kiai. Kiai melecehkan santrinya, kiai, tokoh agama, pemuka agama, korupsi, dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Mereka membaca, namun mereka hanya membaca Al-Quran yang tersurat saja. Jadi Al-Quran itu perlu kita baca baik yang tersurat maupun yang tersirat. Oleh karena itu, ada 4 bentuk Al-Quran yang perlu kita baca. Yang pertama adalah Al-Quran yang tersurat itu tersendiri, yaitu yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu yang 30 juz. Kita perlu membaca ini baik secara lafadznya. Selama ini kita diajari sejak kecil bagaimana membacanya dengan baik, sesuai tajwid dan lain sebagainya. Namun selain itu kita juga perlu membaca maknanya, perlu memahami maknanya, perlu membaca penafsirannya seperti apa. Sebagaimana sering dinyanyikan oleh para mubalik, maca Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran dan diangen-angen maknanya. Yang kedua adalah bentuk Al-Quran yang kedua yang perlu kita baca adalah sunnah Nabi. Kita perlu membaca hadis-hadis, kita perlu membaca riwayat, syama'il, cerita, kisah Nabi. Karena Nabi itu adalah representasi dari Al-Quran tersendiri. Sebagaimana disebutkan oleh istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu Al-Quran berjalan. Maka kalau kita ingin melihat seperti apa Al-Quran itu di dunia, kita perlu melihat bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berkata, dan bagaimana Nabi berbuat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran yang ketiga yang perlu kita baca adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Siapa mereka? Al-ulama warasatul anbiya, yaitu para ulama. Karena kita tidak mungkin mengetahui bagaimana Nabi tanpa melalui ulama. Kita perlu membaca apa saja ilmu yang dari Al-Quran itu sebenarnya sudah dipelajari dan disajikan oleh para ulama. Kita
pengen mengetahui hukum dalam Al-Quran, kita perlu membaca fikih yang ditulis oleh para ulama. Kita pengen mengetahui bahasa dalam Al-Quran, kita perlu membaca nahwu, sorof yang ditulis oleh ulama yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri juga. Kemudian yang keempat ini yang tidak kalah penting, Al-Quran yang berupa ayat-ayat kauniyah di kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah ayat-ayat Allah. Jadi setelah kita membaca tiga ini, kita harus menghubungkan keluar, yaitu kehidupan dunia. Seperti apa ayat Allah di dunia ini, seperti apa kehidupan dunia ini. Kita membaca lagi ke dalam, kita menemukan ayat tentang sedekah, kita bersedekah. Kita menemukan ayat tentang keindahan alam, kita melihat keindahan alam dengan begitu kagum dan menakjubkan pada Allah, dan lain sebagainya. Ketika kita membaca empat hal ini, kita sudah hampir sepenuhnya kita membaca Al-Quran dan isinya tersebut. Namun perlu diingat bahwa Al-Quran itu yang 30 juz itu seperti lingkaran. Jadi ada orang yang membaca dari sini, ada orang yang membaca dari sini, ada orang yang Al-Fatihahnya saja, ada orang yang Al-Baqarahnya saja. Namun intinya ada di titik tengah ini. Dan di titik tengah ini ketika kita lihat ke samping, ini bukan hanya 2 dimensi, tapi 3 dimensi yang tak terbatas, yang ujungnya sampai kepada Allah. Untuk melihat bagaimana kita atau teman kita sampai mana, atau kita ini sebenarnya sudah di titik mana, maka lihat apa yang sudah kita lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.